Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Acara ini diselenggarakan oleh Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK bekerja sama dengan radio kesayangan Anda ini. Saya Stella akan berbincang-bincang dengan Bapak Penginjil Sindunata Kurniawan Magister Konseling. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling keluarga. Perbincangan kami kali ini adalah tentang menjadi konselor yang efektif bagian pertama. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian. Dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti. Pak Sindu, belakangan ini banyak orang-orang yang makin sadar akan yang namanya kebutuhan untuk layanan konseling. Dan makin banyak orang yang akhirnya terjun untuk pelayanan ke dalam bidang konseling ini. Banyak mereka yang mengikuti pelatihan-pelatihan maupun ada kelas-kelas yang dibuka untuk memperlengkapi orang-orang untuk bisa mengkonseling. Nah, Pak Sindu, sebenarnya apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang konselor yang efektif? Benar, Bu Stella, saya sepakat sekarang ini trennya semakin meningkat ya. Orang semakin terbuka untuk dilayani konseling. Kalau dulu orang itu sembunyi-sembunyi, bahkan takut dianggap sebagai orang gila kalau datang ke konselor. Tapi sekarang orang lebih terbuka, apalagi kalau itu di kota-kota besar. Orang nggak merasa malu, merasa datang ke konselor itu ya sebagaimana dia ke dokter umum atau ke dokter spesialis. Nggak merasa itu sebagai aib. Jadi kepada pembahasan tentang menjadi konselor yang efektif, saya teringat dengan sebuah gambaran. Menjadi konselor itu kan sesungguhnya mirip seperti menjadi dokter kan? Ya, Bu betul, Stella? Pak. Bedanya yang satu fisik, yang satu jiwa gitu ya, Pak? Betul. Jadi kalau kita lihat dokter itu penyembuh fisik, kalau kita sederhanakan, konselor itu penyembuh jiwa, sama-sama penyembuh. Dan untuk sembuh berarti butuh namanya obat. Jadi sesungguhnya dokter itu yang diandalkan adalah obat yang dia berikan. Memang dia perlu bisa mendiagnosa ini gangguannya apa. Dari keluhan ini muncul diagnosa penyakit atau gangguannya apa. Dari itulah dia resepkan obat. Jadi obatnya lah yang diresepkan dokter itulah yang menyembuhkan. Kehandalan seorang dokter akhirnya banyak hal bergantung ujungnya pada kehandalan, ketepatan jenis obat yang diberikan kepada sang pasien. Kalau begitu bagaimana dengan konselor, Pak? Mereka kan tidak memberikan obat. Betul. Jadi konselor seperti kata Bu Stella tidak memberi obat dalam arti obat secara fisik, obat secara medis, secara farmakologi. Tetapi sebagai penyembuh jiwa, konselor sesungguhnya juga memberi obat. Wah, obat apa itu, Pak? Nah, memang ini obatnya obat dalam tanda kutip ya, bukan obat yang bersifat fisik farmakologi, tapi obat yang tidak nampak oleh mata, tetapi dia bisa membantu proses penyembuhan sang konseling. Saya masih belum nangkap ini, Pak. Apa, Pak, obatnya itu? Ya, yang menarik, jadi obatnya yang diberikan oleh seorang konselor atau yang sepatutnya diandalkan seorang konselor adalah diri yang sehat yang dimiliki oleh konselor itu. Jadi dirinya sendiri itu adalah obat yang menyembuhkan buat konseling. Betul. Jadi kualitas diri, kualitas pribadi yang dimiliki seorang konselor itulah sesungguhnya yang utama, yang penting untuk menjadi faktor penyembuh bagi konselingnya. Atau sebaliknya, kalau dia tidak punya diri yang cukup sehat, malah diri yang sakit, ya secara jiwa nih, maka sesungguhnya dia bukan menjadi obat, malah menjadi racun bagi konseling yang dilayani. Jadi terjadi tanpa disadari seperti dokter yang malpraktek ya, dokter medis, kasih obat yang keliru atau obat yang kadaluarsa. Bukannya malah sembuh, malah makin parah pasien yang ditangani ini. Mungkin bisa komplikasi begitu ya, Pak? Betul, dan bisa bahkan berujung kepada kematian. Demikian juga terjadi kalau konselor tidak memiliki diri yang sehat atau cukup sehat, dia bukannya membawa kepada kebaikan, malah konseling yang dilayani malah semakin terpuruk pada masalah-masalah yang lain. Ini yang menjadi faktor yang penting untuk kita perhatikan kalau kita mau menjadi seorang konselor bagi orang lain. Kalau begitu apa saja, Pak, karakteristik dari diri yang sehat ini? Diri yang sehat ini, yang pertama karakteristiknya Bu Stella, yaitu adalah diri yang memiliki
penghargaan diri yang memadai. Jadi ciri diri yang sehat, karakteristik diri yang sehat adalah memiliki penghargaan diri yang memadai. Penghargaan diri yang memadai seperti apa, Pak? Jadi kita ini kan begini, Bu Stella. Kita tuh lahir sebagai seorang manusia, lahir dengan sebuah kebutuhan yang sehat dan normal, yang bahkan merupakan karya ciptaan Tuhan, yaitu kita butuh dicintai dan dihargai. Jadi kebutuhan dicintai dan dihargai ini pertama dan utama sepatutnya dipenuhi lewat kedua orang tua kandung kita, Bu Stella. Kalau tangki cinta dan penghargaan diri kita ini telah terisi dengan memadai, maka kita tidak akan butuh menyedot dari orang-orang yang kita layani, termasuk dari konseling kita. Tapi bagaimana Pak kalau kita misalnya tidak mendapatkan cinta dan penghargaan yang cukup dari orang tua kandung kita? Berarti kita dalam satu hal ini bukan merupakan diri yang cukup sehat. Dan kita akan menjadi diri yang punya beberapa kekosongan dalam tangki batin kita. Dan itu akan menjadi titik rawan orang yang kita layani dalam konseling akan tanpa kita sadari kita sedot perhatiannya dia, kebergantungannya dia, kita tanpa sadari kita langgengkan supaya kebutuhan bahwa kita berharga, bahwa saya berarti terisi dari orang yang kita layani. Jadi proses konseling ini tanpa disadari mengalami pembelaan arah yang seharusnya berfokus menolong konseling kita layani, tanpa disadari kita mengambil keuntungan supaya kita mendapatkan sesuatu mengisi tangki cinta dan penghargaan diri kita itu, Bu Stella. Jadinya bukan kita memberi, tapi kita malah mengambil dari konseling. Betul. Inilah yang menjelaskan, Bu Stella, kenapa dalam situasi-situasi konseling beberapa orang mungkin menyadari akhirnya, iya ya, saya tuh nggak bisa tegas ya. Saya tahu seharusnya ini yang harusnya saya katakan, saya responkan kepada konseling kita yang saya layani. Tapi kok saya nggak berani. Saya ada perasaan nanti kalau saya mengkonfrontasi apa yang benar setelah tahap konseling tahap tertentu, nanti jangan-jangan dia nggak mau datang lagi, nggak ketemu di ruang praktek konseling saya, atau nggak mau menjadikan saya konselor lagi. Wah, saya nggak siap kalau saya ditinggal oleh konseling saya ini. Bisa jadi begitu. Jadi bagaimana Pak kalau misalnya memang kita tuh memang kurang mendapatkan penghargaan diri dari orang tua, apakah kita berarti tidak bisa menjadi diri yang sehat? Masih bisa. Ini kabar baiknya, Bu Stella. Berarti dalam hal ini kita perlu terbuka untuk dilayani dulu, dikonseling dulu. Jadilah konseling yang baik atau klien yang baik untuk menjadi konselor yang baik. Jadi beberapa orang lahir dari keluarga yang sangat baik, ya, pengasuhannya, perhatian, kasih sayang, disiplin dari kedua orang tua, orang-orang begini nih, tangki cinta dan penghargaannya sudah cukup penuh. Dan dia punya fondasi yang baik untuk menjadi konselor bagi orang lain. Tetapi bagi kita yang tidak demikian, masih ada harapan. Yaitu kita perlu mau dikonseling lebih dulu. Sehingga luka-luka kita cukup dipulihkan. Tangki-tangki cinta penghargaan kita yang kosong, yang defisit itu sudah cukup terisi lewat sebuah proses penyembuhan, proses pemulihan diri. Dan kita mendapatkan isi yang lain, yang baru mengisi kekosongan masa lalu kita. Nah, dalam posisi itu kita baru cukup siap untuk melangkah menjadi konselor bagi orang lain. Selain penghargaan diri yang memadai, apalagi Pak karakteristik dari diri yang sehat? Yang kedua, Bu Stella, yaitu perlu memiliki emosi yang matang. Emosi yang matang, maksudnya seperti apa Pak? Jadi memiliki emosi yang matang artinya, Bu Stella, bisa mengenali dinamika emosi dirinya. Jadi bisa mengenali dinamika emosi yang terjadi dalam dirinya, bisa berinteraksi, dan bisa mengelola dengan cukup baik. Jadi maksudnya kita sendiri tuh tahu apa yang kita alami, kita sendiri tuh bukannya mati rasa, tapi kita bisa, oh iya saya tuh lagi sedih, saya lagi marah, lagi kecewa, seperti itu Pak. Benar. Jadi ketika kita sedih, marah, kecewa, bahkan frustasi, kita mau mengakui, merangkul. Ya, saya akui saya sedih, saya marah, saya kecewa, saya sakit hati. Dan kemudian setelah mengakui kita bisa mengekspresikannya juga. Bukannya menekan, tapi mengekspresikan dengan cara yang terkendali. Jadi itu wujud dari kita merangkul.
Jadi bukannya menolak, bukannya menekan, ya, merepresi atau mengabaikan, tapi kita mengakui dan mengekspresikan secara tepat, secara terkendali emosi-emosi atau perasaan-perasaan negatif itu. Jadi juga mungkin tidak dikuasai oleh emosi negatif tersebut ya Pak? Betul, jadi merangkul namun tanpa dikuasai oleh emosi itu. Kalau misalnya perasaannya itu positif, apakah perlu diekspresikan juga Pak? Iya, jadi termasuk Bu Stella, itu bagian dari emosi ya. Kalau jadi emosi yang negatif atau perasaan negatif, sebaliknya juga pada emosi atau perasaan yang positif seperti gembira, puas, bersemangat, nggak apa-apa, dia ekspresikan, ya, mengekspresikan diri dengan cara yang tentunya sesuai dengan kondisi tempatnya. Jadi memberi tempat juga pada kondisi emosi dan perasaan orang di sekitar. Jadi misalnya kita lagi senang, gitu, menerima berita, kita diterima lamaran kita di sebuah perusahaan, kita diterima sebagai pakar, kita diterima, kita berhasil. Kemudian padahal kita sedang hadir di tempat perkabungan karena seseorang meninggal, kita hadir dalam suasana perkabungan, tiba-tiba kita, oleh, saya berhasil. Ya, lihat tempatnya dong. Ya, senang tapi lihat tempatnya. Kalau tempatnya memang tempat yang leluasa, tidak ada suasana gedung, kan nggak apa ekspresikan. Jadi kita memahami dan memberi ruang bagi orang di sekitar yang berbeda situasi emosi dan perasaannya. Apa Pak pentingnya emosi yang matang ini sebagai konselor? Jadi dengan emosi yang matang, Bu Stella, kita sebagai konselor akan bisa pula mewadahi dinamika emosi dan perasaan konseli yang beraneka ragam itu, yang juga bisa naik dan turun. Mungkin bisa dibilang istilahnya seperti kita punya ragam emosi yang banyak gitu ya, bervariasi, sehingga kita pun bisa mengenali ragam emosi orang lain. Betul, jadi kembali, untuk menjadi konselor yang efektif, sesungguh-sungguhnya jantungnya yang kita andalkan itu adalah diri kita sendiri. Maksudnya sesuatu yang ada dalam diri, modalnya itu perlu ada dalam diri. Dalam hal yang kedua ini tadi kita bahas, kita perlu memiliki emosi yang matang. Artinya kita kaya dalam menghayati emosi ini, bisa mengolah dan mengekspresikan dengan tepat. Dan itu akan menjadi jembatan, Bu Stella, untuk kita juga masuk ke dalam keadaan emosi dan perasaan konseli kita, memahami ragam keberbedaan, dan kita bisa membantu, menolong konseli kita untuk bisa mengekspresikan dengan tepat, mengelola dengan tepat, karena kita sudah lebih dulu memahami dan bisa mengelola dan mengekspresikan dengan tepat. Jadi sulit sekali ya Pak kalau misalnya kita sendiri dingin ataupun kita sendiri asing gitu dengan perasaan-perasaan kita, jadi kita pun sulit untuk menolong orang lain. Iya Bu Stella, jadi ini memang termasuk karakteristik penting ya. Dunia konseling ini sangat dekat dengan dunia emosi dan perasaan. Maka kalau kita tumbuh sebagai orang yang mati rasa, asing dengan perasaan dan emosi kita, bahkan mungkin kita merasa risih dengan perasaan-perasaan tertentu, mengakui perasaan tersinggung tidak mudah, kita lebih suka menyangkal diri, mengakui bahwa kita jealous, cemburu, itu nggak nyaman. Itu kita akan mengalami kesulitan kalau konseling kita alami sedang dalam kondisi iri hati atau cemburu, karena kita nggak nyaman dengan perasaan itu yang ada dalam diri kita. Artinya pun tanpa sadar kita mengabaikan klien atau konseling yang mengalami pergulatan itu, dan kita susah memahami. Nah inilah makanya betapa penting poin yang kedua, kita perlu memiliki emosi yang matang untuk menjadi diri yang sehat sebagai prasyarat menjadi konselor yang efektif. Selain kedua hal itu, apalagi Pak karakteristik dari diri yang sehat? Karakteristik yang lain, kita perlu memiliki pemahaman yang mendalam, Bu Stella. Pemahaman yang mendalam, maksudnya pemahaman apa ini Pak? Jadi pemahaman yang mendalam tentang manusia dan kemanusiaan. Coba Pak jelaskan lagi Pak. Jadi dalam hal ini kita perlu memahami dinamika kita sebagai manusia, memahami pikiran-pikiran, dan juga tentunya yang tadi itu juga perasaan-perasaan, gerak emosi, gerak hati, pergulatan manusia yang yang kompleks dan beraneka ragam itu. Jadi kita perlu menjadi orang yang cukup berhikmat, memahami, merasakan, dan bisa membaca apa yang terjadi di dalam kedalaman pergulatan manusia. Dalam hal ini Bu Stella,
kalau kita memiliki pemahaman yang mendalam tentang manusia, maka ketika konseli kita pun tidak bisa mengucapkan dengan baik apa yang menjadi pergulatannya, tapi dengan melihat sorot matanya, dengan melihat gerak bibirnya, dengan melihat ekspresi wajah atau tubuhnya, kita bisa cukup peka untuk memahami, oh ini yang dia rasakan, ini yang dia pikirkan, ini sesungguhnya yang menjadi ruang pergumulan atau keprihatinannya dia. Karena kita memiliki pemahaman yang mendalam itu. Jadi maksudnya kita pun perlu banyak belajar gitu ya Pak, misalnya tentang perkembangan manusia ataupun tentang dinamika kepribadian manusia, seperti itu Pak? Iya, jadi tekanannya di sini bukan sebatas pengetahuan kognitif, pengetahuan ilmu, psikologi, perkembangan, tentang gangguan jiwa, tentang ini dan itu. Tapi bagaimana namanya pemahaman yang mendalam ini kita sendiri bisa masuk, ya, bahkan mungkin kita pernah masuk dalam situasi itu dalam beberapa hal, dan kita bisa menghayati pergulatan itu, dan itu membangun satu kebijaksanaan dalam diri kita untuk akhirnya dengan pemahaman yang mendalam itu kita peka, tidak cepat menghakimi, tapi lebih mudah untuk memahami dan memberi toleransi. Artinya saya bisa paham kenapa kok sampai orang ini sampai dia mengambil langkah drastis, yaitu dia korupsi. Karena kondisi anak yang sakit, kepepet, nggak ada pertolongan dari keluarganya, akhirnya dia mengkorupsi uang perusahaan selama sekian tahun demi supaya bisa membiayai anaknya yang kena misalnya leukemia itu, membutuhkan dana yang besar. Jadi di sini bukan berarti membenarkan ya, tapi bisa memahami dan memaklumi. Bukan membenarkan, ini beda ya. Jadi kenapa? Karena dia punya pemahaman yang mendalam tentang situasi pergulatan manusia. Jadi dia bisa tumbuh rasa empatinya terhadap orang yang dilayani. Inilah ciri ketiga diri yang sehat, memiliki pemahaman yang mendalam. Jadi maksudnya kita bisa melihat dari sudut pandang konseli kita, bukan semata-mata kita dari luar melihat dari sudut pandang kita. Tepat. Jadi memang untuk memiliki pemahaman yang mendalam, Bu Stella, kita sendiri dalam wilayah tertentu memang perlu punya kekayaan pengalaman hidup. Jadi kalau misalnya hidup kita serba lurus, lancar, sukses, apapun yang kita lakukan dari urusan sekolah, dari urusan pekerjaan, dan urusan apapun, kita mungkin ada kemungkinan akan kesulitan memiliki pemahaman yang mendalam ini. Pemahaman yang mendalam ini biasanya tumbuh justru di ruang-ruang kesulitan yang pernah kita alami, di ruang-ruang penderitaan, dan kemudian kita memproses penderitaan itu dengan baik. Bukannya kita menolak, pahit, dan menghindar, tapi kita merenung dan berefleksi. Dan kita pernah terjun dalam situasi ini sehingga kita lebih mudah seperti membangun kesepahaman dengan orang lain, masuk ke dalam pikiran perasaan orang lain, berempati di dalamnya. Dan kita bisa membaca kenapa, memahami orang bisa begini dan begitu. Kita bisa membaca gerak hidup, gerak jiwanya dari sedikit yang kita ekspresikan ini. Apakah itu berarti kalau misalnya orang yang mau jadi konselor itu memang orang yang hidupnya baik-baik saja, semua lancar, itu tidak bisa menjadi konselor atau diri yang efektif? Bisa tetap, beberapa mungkin itu bakat ya. Bakat, kalau dia pun serba lancar, tetapi dia memberi ruang untuk mendengar dari pengalaman orang lain. Dia mendengar, memberi ruang, menyimak, dan dia mau memberi ruang permenungan. Jadi memang pemahaman yang mendalam ini lebih dari sekedar kembali pengetahuan, tapi punya kemampuan reflektif, kemampuan untuk mendaur ulang, merenungkan di dalam ketenangan, keheningan. Jadi dia menjadi orang, kalau dalam bahasa firman, orang yang bijak. Ya. Orang bijak ini kan tidak selalu orang yang tua. Ada orang yang sudah usianya lanjut, dia tidak bijak, kekanak-kanakan. Tapi ada orang yang muda, itu bijak. Tetapi memang lebih banyak orang ini memang dari pengalaman hiduplah menjadi bijak, lebih banyak. Kalau ada orang yang muda tidak punya banyak pengalaman hidup tapi bijak, itu biasanya langka dan minoritas. Makanya memang menjadi diri yang sehat ini butuh sebuah perjalanan usia juga, perjalanan hidup. Maka akhirnya kita nanti akan masuk ke poin yang lain tentang menjadi diri yang sehat ini.
Ya, yaitu poin yang lain itu adalah perlu punya hati yang mau belajar. Jadi mau belajar dari sekeliling. Jadi memang Bu Stella tidak selalu kita ini kan memiliki seperti yang tadi ditanyakan Bu Stella, pengalaman nggak apa-apa. Tapi kita punya karakteristik yang keempat Bu Stella, hati yang mau belajar. Kalau bahasa Inggris saya suka teachable heart, ya, hati yang setia dan senang untuk diajar, haus belajar. Bahkan termasuk kita belajar dari konselor kita. Jadi bukan serta-merta karena kita sudah menjadi konselor yang mumpuni, berpengalaman, jam terbangnya tinggi, aku udah tahu Pak. Kamu cuma ucapkan 3 kalimat, aku udah tahu. Ini yang kamu pasti kamu gini kan, kamu gini kan. Ini yang perlu kamu lakukan, ini. Itu keliru. Itu dia bukan menjadi konselor yang efektif bagi orang lain. Jadi tapi sekalipun punya banyak pengalaman pun, punya banyak pengalaman jam terbang dalam konseling pun tetap mau belajar karena tetap ada keunikan pergulatan dari konseling yang kita layani. Jadi maksudnya kita nggak cepat yang namanya berpuas diri, merasa oh saya udah tahu kok tentang ini, saya udah mengalami ini kok, saya udah ngerti lah semuanya dan langsung oh kalau kamu punya permasalahan ini ya solusinya begini gitu ya Pak. Betul. Jadi memiliki hati yang mau belajar berarti yang pertama dan utama kita mau mendengarkan. Mendengarkan bukan untuk menjawab, tapi mendengarkan untuk memahami. Mendengar dengan telinga kita, tapi juga mendengar dengan mata kita dan mendengar dengan hati kita. Jadi kita lihat bahasa tubuhnya, kita lihat rona mukanya, kita memperhatikan tempo, kecepatan atau keras lembutnya, ya, dinamika dari suaranya. Dengan kita mendengar dengan mata, telinga dan hati kita, maka itu menunjukkan kita juga memiliki hati yang mau belajar, memahami benar kondisi konseling yang kita layani. Mungkin juga ketika kita melakukan kesalahan gitu ya Pak. Jadi ketika mungkin konseling berkata, oh enggak seperti itu, kita pun mau tetap belajar ya Pak. Ya betul. Jadi kita siap mengakui oh saya nggak tepat untuk menduga, menengarai. Nggak apa-apa ya, kita belajar dari itu. Kita tidak dibagi. Enggak kok. Menurut pengalaman saya seperti ini. Kamu yang harus menurut saya. Ya itu berarti tidak memiliki hati yang mau belajar. Jadi memang benar-benar seperti hatinya itu seperti tanah liat yang mudah dibentuk begitu ya Pak? Betul. Jadi dengan hati yang mau belajar ini, bahkan ini belajar ini adalah belajar yang seumur hidup. Ya, dengan cara begitu, hal-hal yang tadi kita kurang dari sisi penghargaan diri yang kurang memadai, emosi yang kurang matang kita miliki. Kalau kita mau belajar, masih ada ruang pertumbuhan. Asal kita mau dikonseling, kita mau dilayani, kita mau bertumbuh dalam komunitas yang sehat, jadi kapasitas kita, karakteristik yang lain untuk menjadi diri yang sehat masih bisa kita tumbuh kembangkan. Kalau kita punya karakteristik ini, yaitu hati yang mau belajar. Jadi kalau bisa saya ulang lagi tadi udah ada 4 ya Pak karakteristik diri yang sehat ya, penghargaan diri yang memadai, emosi yang matang, pemahaman yang mendalam, dan hati yang mau belajar ya Pak. Betul. Kalau karakteristik lainnya? Karakteristik lainnya yaitu memiliki kemampuan relasi yang baik. Relasi yang baik dengan siapa ini Pak? Ya, dengan orang lain. Jadi pada dasarnya Bu Stella, memang tidak semua masalah psikologis, masalah konseling itu berasal dari masalah relasi. Tetapi semua masalah psikologis itu berkaitan dengan soal relasi. Apa nih Pak maksudnya? Saya masih belum jelas. Jadi dalam hal ini Bu Stella, ujung-ujungnya semua pergulatan manusia itu ada hubungannya dengan relasi. Relasi dengan orang lain, relasi dengan dirinya, relasi dengan Tuhan. Jadi kalau kita memiliki kemampuan relasi yang baik dengan diri kita, relasi dengan orang lain, relasi dengan Tuhan, maka itu akan menjadi satu modal penting yang kita miliki sebagai diri yang sehat untuk kita akan menjadi konselor yang efektif bagi orang-orang yang datang untuk dilayani lewat proses konseling kita. Jadi maksudnya kemampuan relasi ini ketika kita juga bisa berdamai dengan diri sendiri, bisa makin mengenal orang lain, mengenal diri, dan mengenal Tuhan. Betul. Jadi relasi ini kan menjembatani. Jadi dengan kita bisa
memiliki kapasitas membangun pertemanan yang baik, persahabatan. Kita punya kemampuan untuk merawat hubungan yang baik. Ketika pun ada konflik, kita bisa mengelola konflik itu dengan baik. Ada salah paham, kita tidak meninggalkan, ya, pertemanan itu putus di tengah jalan, tapi kita bisa minta maaf, ataupun kita bisa mengklarifikasi, dan kemudian menuju ke arah rekonsiliasi atau perdamaian. Kapasitas kita untuk mampu berhasil dengan baik, ini menjadi satu modal penting sebagai wujud diri yang sehat. Dan itu modal itu akan dibawa untuk menolong banyak orang yang juga punya kesulitan-kesulitan dalam mengembangkan relasi yang baik dengan orang lain. Ini makanya menjadi faktor yang kelima, Bu Stella, untuk menjadi diri yang sehat. Sepertinya ada beberapa faktor lainnya ya Pak ya. Tapi kita mungkin sampai di sini dulu perbincangan yang kali ini. Tapi sebelumnya saya mau bertanya, apakah ada ayat firman Tuhan yang mendasari perbincangan kita? Saya bacakan dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 8. Demikianlah kami dalam kasih sayang yang besar akan kamu, bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kami kasihi. Firman Tuhan ini menegaskan bahwa di dalam pelayanan kita bukan hanya membagi Injil, membagi kebenaran secara kata-kata, secara firman yang tertulis, tapi kita juga perlu membagi hidup kita. Jadi maka untuk menjadi konselor yang efektif, mari kita punya hidup yang berkualitas, punya diri yang efektif. Itulah modal penting juga yang sama pentingnya dengan kebenaran yang kita sampaikan dengan kata-kata, yaitu kebenaran yang kita hidupi, diri yang sehat. Menjadi modal penting untuk kita menjadi konselor bagi orang lain. Terima kasih Pak Sindu. Para pendengar sekalian, terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Penginjil Sindu Ignatius Kurniawan, Magister Konseling dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang menjadi konselor yang efektif bagian pertama. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56 Malang. Atau Anda dapat mengirimkan email ke telaga@telaga.org. Kami mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa dalam acara Telaga